Journal Effect of Mechanical Fluid for Computational Electrical Conductivity of Flowing Human Blood. Di sini inti dari jurnalnya membahas tentang konduktivitas darah manusia beserta hubungannya dengan efek pada mekanika fluidanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifat Satrio Dera Harja dengan NIM 058. Saya Muhammad Novel Bari dengan NIM 056. Saya Damar Dwi Harabrianto dengan NIM 057. Saya Muhammad Farad Sutarya dengan NIM 060. Baik, jurnal yang kami review ini mungkin melihat data dari jurnal atau artikelnya dulu. Jurnal ini ditulis oleh Gianmarco Melito et al. Alias dan kawan-kawan, karena cukup banyak penulisnya. Tapi mungkin dilanjut dulu dengan abstraksi dari jurnalnya itu sendiri. Next slide, Fat. Baik, izin masuk. Saya Muhammad Novel Bari, izin membacakan abstraknya. Abstrak dari jurnal ini adalah impedansi kardiografi adalah metodologi non-invasif untuk menentukan parameter kardiodinamika seperti stroke volume atau pompa volume darah dan denyut jantung. Dalam pengukuran ini, konduktivitas listrik darah berperan penting, seperti nilai hematokrit juga membentuk dan orientasi sel darah merah. Hasil yang diberikan model pada umumnya diberikan nilai ketidakpastian yang menciptakan angka yang tidak akurat. Dasar untuk memprediksi konduktivitas darah adalah teori Maxwell-Frick yang memungkinkan komputasi konduktivitas listrik darah saat diam. Untuk mengalirkan darah, mekanika fluida harus dipasangkan dalam fase permodelan. Dengan menggunakan metode Maxwell-Frick ini, dapat ditemukan prediksi yang harus dihindari, sehingga dapat dipilah dengan mudah. Selain itu, efek positif dari sifat fluida dengan pemodelan reologi yang akurat dapat ditampilkan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan konduktivitas darah yang mengalir dapat diilustrasikan. Next. Oke. Pendahuluan dari jurnal ini. Yang pertama, darah adalah gumpalan heterogen yang terdiri dari beberapa komponen, seperti plasma atau fluida pembawa, eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit. Umumnya, ada asumsi bahwa sifat fisik darah seperti viskositas ditentukan oleh sifat-sifat sel darah merah atau eritrosit atau RBC dan plasma darah di sekitarnya. Sifat listrik darah stasioner tergantung terutama pada fraksi volume sel darah merah dalam plasma darah, yaitu hematosit, bentuk dan orientasi sel darah merah, dan suhu darah. Teori Maxwell-Frick memungkinkan perhitungan yang akurat dari konduktivitas stasioner darah dengan sel darah merah yang berorientasi acak sebagai fungsi hematokrit. Disimpulkan bahwa orientasi sel adalah penyebab dominan perubahan konduktivitas listrik darah meskipun deformasi besar RBC terjadi. Oke. Darah menunjukkan perilaku fluida non-Newtonian yang didominasi oleh pseudoplastik yang harus diperhitungkan dalam mensimulasikan aliran darah dari tubuh manusia. Banyak model aliran darah yang menjadi dasar asumsi teori, namun kenyataan kemungkinan berbeda dari itu. Perilaku atau sifat reologi darah sangat kompleks karena komposisinya yang sangat unik bagi tiap orang. Ketidakpastian dalam model komputasi dapat berasal dari dua sumber yang berbeda, dalam parameter input model dan dalam model pilihan. Baik. Next. Oke, izin masuk semuanya. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme yang mengatur nilai konduktivitas darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Next. Nah, metode penelitian yang digunakan itu menggunakan cara gabungan, yaitu metode kualitatif dan juga metode kuantitatif.
Selanjutnya dilakukan analisis data dan kemudian juga mengambil data melalui cara studi literatur. Baik, kita masuk ke hasil penelitian. Ini akan cukup banyak, jadi mungkin kami coba rangkum seringkas mungkin. Yang pertama dari hasil penelitian di jurnal itu adalah tentang analisis ketidakpastian. Untuk teman-teman yang masih bingung, ini sebenarnya jurnalnya tentang apa sih? Jadi di jurnal ini tuh seperti yang dibilang di tujuan tadi, untuk mengetahui pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme yang mengatur nilai konduktivitas darah yang mengalir. Jadi darah dari tubuh kita, terutama di dalam manusia, memiliki nilai konduktivitasnya sendiri. Konduktivitas tahu ya teman-teman. Di sini kita ngomongin tentang konduktivitas kelistrikan. Jadi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis jurnal, mereka melakukannya dengan cara dua analisis. Yang pertama adalah analisis ketidakpastian. Setelah melakukan simulasi untuk setiap model asumsi model itu maksudnya adalah spesimen. Terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap reliabilitas hasil atau reliability ya. Tinjauan distribusi hasil, teman-teman akan melihat dan membaca banyak COIS. COIS ini adalah quantity of interest, yang dimana artinya adalah penelitian dari spesimen tadi. Jadi tinjauan distribusi hasil analisis penelitian spesimen tadi diperlukan untuk menganalisis perilaku, asumsi, dan perbedaan model mekanismenya. Di sini distribusi rata-rata siklus perubahan konduktivitas darah dari asumsi model tadi, yang bisa dilihat juga di gambar sebelah ini, yang mungkin kita juga akan bingung bacanya sebenarnya, menunjukkan hasil yang tidak akurat. Distribusinya ditandai oleh nilai median sedikit lebih besar dari 0 dan dengan ekor negatif yang memanjang. Secara teoritis, selama kondisi aliran, sel darah merah diorientasikan dan dideformasi oleh laju geser. Jadi di dalam penelitian atau analisis ini, itu sel darah merah yang diteliti atau yang dianalisis itu dicek dari kondisi alirannya. Dan orientasi dari sel darah merah itu juga deformasi yang terjadi pada sel darah merah tadi, atau RBC, red blood cell ya. Membaca dua model ini, hasil untuk asumsi model 2 dan 3, kiri dan kanan ini tidak hanya sebanding, tapi juga lebih realistis jika dibandingkan dengan perilaku nyata sinyal delta tau blood, ini BL ya, delta tau blood. Mengenai distribusi amplitudo dari perubahan konduktivitas delta tau blood, lihat plot yang tepat pada gambar. Asumsi cairan non-Newtonian sangat meningkatkan variabilitas atau variabilitas dari quantity of interest tadi, atau penelitian spesimen tadi. Kedua distribusi itu menunjukkan kesepakatan yang baik dengan sifat sinyal delta tau blood, dan karenanya dianggap sebagai hasil yang dapat diandalkan di penelitian ini. Masih di hasil penelitian, kalau tadi dilakukan penelitiannya dengan analisis ketidakpastian, di sini adalah analisis sensitivitas. Maaf. Hasil analisis sensitivitas diplot pada gambar di samping. Mungkin agak kurang jelas ya. Cuman ini kurang lebih cuman grafik dari bar grafik dari penelitiannya aja. Dua tokoh teratas, dua model di atas ini, model 2 dan 3, itu dilihat seperti ini. Sebaliknya di bagian bawah, indeks mengacu pada amplitudo konduktivitas darah ubah atau delta tau blood.
Mengenai indeks insensitivitas orde pertama SI dari output delta atau blood, peringkat faktor yang paling berpengaruh serupa untuk kedua model. Ini agak bingung ya. Salah satu kekurangan dari jurnalnya adalah kami nggak bisa baca juga sebenarnya. Cuman ya untuk rasio A0 atau B0 yang sebenarnya teman-teman bisa lihat di keterangan bawah grafik ini, laju aliran volumetrik Q-min itu ada di situ juga. Nilai hematokrit adalah fraksi volume RBC atau red blood cell dalam darah, sehingga sebanding dengan jumlah RBC yang dianggap tidak konduktif untuk sinyal listrik. Kembali lagi kita menganalisis atau di jurnal itu menganalisis tentang konduktivitas listrik dari darah manusia. Perilaku yang berbeda ditunjukkan untuk menganalisis sensitivitas pada amplitudo perubahan konduktivitas darah yang kembali lagi bisa dilihat di grafik yang ada di atas ini. Di jurnal sebenarnya dijelaskan dengan lengkap, tapi karena ini review kami jelaskan secara singkat saja. Untuk di model 2 yang gambar kiri menegaskan bahwa nilai hematokrit memberi pengaruh utama pada output H, terutama kedua laju aliran volumetrik Q-min-nya. Yang kelihatan Q-min harusnya teman-teman. Pengaruh tersebut dijelaskan oleh kehadiran dari H di keduanya untuk perhitungan viskositas darah dan dalam teori Maxwell-Frick. Kedua persamaan membentuk dasar untuk menghitung konduktivitas darah dan model mekanik cairan. Jadi mempengaruhi laju geser, aliran, dan kemudian mendeformasi sel darah merah atau RBC tadi. Dengan melihat hasil analisis sensitivitas untuk non-Newtonian fluida, kembali lagi daerah ini merupakan fluida non-Newtonian, gambar atas kanan bawah, bla bla bla, jelas bagaimana mekanisme untuk perhitungan konduktivitas listrik diubah. Alasan untuk perubahan mekanik perhitungan itu harus ditemukan dalam perubahan formulasi antara cairan Newtonian dan non-Newtonian model. Kembali lagi untuk perhitungan konduktivitas listrik dari darah ini menggunakan software dan alatnya sendiri ya. Analisis sensitivitas di antara asumsi model yang disajikan pada gambar di atas. Ada di sini. Seperti yang diharapkan, perubahan asumsi model mempengaruhi kedua output yang sebagian besar karena pemicunya faktor memiliki indeks sensitivitas orde pertama yang tertinggi. Kelihatan di ini ya, orde pertama paling tinggi. Hasil ini menekankan perlunya identifikasi yang jelas dari model yang digunakan untuk perhitungan calls yang kedua, quantity of interest atau analisis penelitian yang kedua, penelitian spesimen. Namun meskipun pemicunya orde pertama indeks sensitivitas dominan pada indeks lain untuk perhitungan delta atau blood, indeks isobel pertamanya dari variabel acak yang input yang sama memiliki nilai yang jauh lebih rendah untuk amplitudo delta atau blood. Jadi intinya dapat dilihat bahwa ini ada trigger, ada H, ada Q-min, ada A0 per B0 sampai seterusnya sampai F, frekuensi di paling kanan ini dia makin menurun gitu untuk grafiknya. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa tingkat hematokrit dari darah umumnya memiliki efek tertinggi pada nilai rata-rata perubahan konduktivitas darah, terutama untuk Newtonian dan non-Newtonian fluid formulasi berbentuk cairan. Slide terakhir dari hasil penelitian ini, formulasi non-Newtonian memungkinkan jalur yang berbeda untuk perhitungan perubahan konduktivitas darah. Mengingat ada aliran dan spesifik pasien karakteristik RBC atau red blood cell yang tadi harusnya sudah dijelaskan bahwa red blood cell itu unik bagi setiap orang. Intinya perbedaan itu memungkinkan jalur yang berbeda untuk perhitungan perubahan konduktivitas darah pada setiap orang. Variabel acak ini ditunjukkan kepada yang lebih berpengaruh daripada tingkat hematokrit.
di perhitungan konduktivitas tadi. Kesimpulannya, diberikan hasil yang berbeda dari analisis sensitivitas untuk kedua model tanggapan. Pilihan kuantitas yang menarik untuk perhitungan lebih lanjut harus dipertimbangkan dengan cermat. Kembali lagi karena bentuk dari jurnal ini adalah studi literatur dan analisis data, masih banyak yang perlu dijelaskan dan dilakukan studi lebih lanjut, dan itu diakui oleh penulis jurnalnya juga. Jadi untuk data yang diberikan atau yang dipaparkan di jurnal ini tidak terlalu akurat, dan penulis mengharapkan untuk penerusan studi yang lebih lanjut. Nah, izin masuk semuanya. Kita sekarang masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan cara untuk mengurangi angka ketidakpastian dari konduktivitas elektrik pada aliran darah dan menganalisis dampak dari perbedaan asumsi model pada sifat darah. Analisis sensitivitas global (DSA) digunakan ke dalam model mekanika fluida dengan salah satu tujuannya adalah untuk memahami lebih baik akan dampak dari perbedaan asumsi. Next. Jurnal ini juga bertujuan untuk mengurangi variasi dari hasil model dengan menggunakan metode berbasis varian dan kekacauan polinomial. Model pengganti dapat diselesaikan dengan menggunakan ordinary least square OLS atau the least angle regression LARS. Solusi dari model pengganti ini digunakan untuk perhitungan indeks Sobol sebagai ukuran kuantitatif faktor input sensitivitas. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa tingkat hematokrit darah umumnya memiliki efek tertinggi pada nilai rata-rata perubahan konduktivitas darah baik untuk Newtonian dan non-Newtonian formulasi cairan. Kita masuk ke kelebihan artikel. Yang pertama, kelebihan dari artikel ini memiliki pembahasan yang detail dan lengkap mengenai topik yang dibahas. Yang kedua, memiliki grafik untuk beberapa topik yang bersangkutan dan grafik mudah dipahami. Yang ketiga, menggunakan banyak referensi sehingga pembaca dapat melanjutkan studinya dengan mudah. Selanjutnya, kekurangan dari artikel ini, yang pertama, penjelasan rumus dan model perhitungannya terlalu panjang dan bertele-tele sehingga sulit untuk dipahami. Yang kedua, penggunaan citation yang berupa angka pada kalimat dalam jurnal ini menyulitkan pembaca untuk memahami maksud kalimat dan referensinya. Yang ketiga, penulisan model perhitungan yang panjang dan detail tidak menunjang dan terjelaskan dengan benar di bagian hasil dan diskusi. Dan yang keempat, kesimpulan tidak menjawab atau menjelaskan poin akhir yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Iya, silakan Jeremy. Ya, saya Jerry Francisco dengan NIM 051. Saya ingin bertanya, kan tadi dijelasin tentang teori Maxwell-Frick ya. Nah, apa sih guna atau hubungan dari teori ini terhadap penelitian yang dari kalian pilih ini? Itu aja sih pertanyaannya. Oke, kasih Jeremy. Ada pertanyaan lain? Silakan gunakan fitur raise hand ya. Izin bertanya dong. Nama saya Muhammad Ahmad Renggono, NIM saya 21103111044. Ingin bertanya mengenai, tadi kalau tidak salah saya sempat mendengar tentang darah itu punya kekentalan sama komposisinya tuh berbeda-beda ya tiap orang. Itu bisa tolong jelasin lebih lanjut ya,
atau mungkin ada contohnya gitu. Terima kasih. Oke, thank you, Lukman. Ada yang lain? Ya, Diandra. Sebelumnya mau izin bertanya ya. Tadi tuh sebentar. Di dalam model komputasi dibilang kalau ada dua sumber ketidakpastian. Bisa mengaktifkan on cam-nya supaya bisa terdokumentasi. Oh baik. Sebentar. Iya, mohon maaf. Sebelumnya tadi saya tanya tentang tadi disebutkan kalau di model komputasi itu dibilang ada dua sumber ketidakpastian ya. Itu bedanya kira-kira apa ya? Jadi beda dari dua sumber ketidakpastiannya itu ya. Iya. Oke. Kasih Diandra. Sorry Diandra, NIM-nya berapa ya? 074 2110 Oke, kasih. Ada pertanyaan lain? Silakan maju. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Kanali, NIM 40. Saya mau nanya, tujuan dari penelitian ini kan menghitung konduktivitas darah ya. Ada nggak sih rumus perhitungan dari teori Maxwell-Frick? Oke. Maaf dulu tadi NIM berapa? 40. Oke. Ya, masih ada yang lain, masih ada satu slot pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau bertanya.
Baik, izin masuk. Saya ingin menjawab pertanyaan Jeremy. Jeremy? Iya, iya. Oke. Tadi Jeremy nanya tentang ini ya, tentang hubungan teori Maxwell-Frick sama penelitiannya. Ya, tepat sekali. Oke. Jadi teori Maxwell-Frick ini kan ngebahas tentang konduktivitas listrik ya. Konduktivitas darah dan juga listrik juga karena dia penghantar lah. Nah, kita di sini ngebahas tentang konduktivitas gitu. Nah, jadi teori Maxwell-Frick ini kita jadikan dasar berhubungannya karena maksudnya jadikan dasar untuk penelitiannya karena sama-sama ngebahas tentang konduktivitas gitu. Apa udah terjawab? Ya, terjawab. Saya boleh nanya lagi nggak? Boleh. Tadi kan di artikel yang kalian pilih ini kan kalian ngejelasin tentang gimana itu perhitungan dalam analisis sensitivitas larutan. Nah, ada nggak metode lain selain yang ada di dalam artikel ini untuk menghitung dari sensitivitas larutan itu? Metode penghitungan sensitivitas ya? Ya. Oke, kita izin minta waktunya ya. Ya. Ya, ini saya mau jawab nomor 2 pertanyaan dari Akmal. Tadi Akmal nanya tentang ini ya. Jelaskan bahwa darah beserta kekentalan dan komposisinya berbeda untuk tiap orang. Benar bukan, Mal? Iya, betul. Nah, Sama boleh contohnya sekalian gitu. ya, kalau jawaban dari kelompok kami ini pengelompokan umum terkait komposisi darah seseorang, terutama hematokritnya dapat ditentukan dari umur dan jenis kelaminnya. Pada pria dewasa, hematokritnya 42 sampai 54%. Wanita dewasa 38 hingga 46%. Namun bagi wanita juga bisa berbeda lagi bila dia sedang hamil, yaitu 4 sampai 7% lebih berbeda dari biasanya. Atau pada atlet profesional, hematokritnya bisa mencapai 60%. Udah menjawab belum, Akmal? Oke. Oke, terima kasih ya. Yuk, sama-sama. Oke, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Diandra. Tadi kurang lebih pertanyaan Diandra itu dari model komputasi itu ada dua sumber ketidakpastian dan bedanya itu apa? Jawaban dari kelompok kami yaitu tadi udah dipaparkan kalau dua sumber ketidakpastian itu dalam parameter input model dan dalam model pilihan. Jadi parameter input model yang dipakai penulis di jurnal yang kita ambil ini, analisis ketidakpastian dan analitis sensitivitas. Nah, itu dilakukan dengan dasar penelitian atas sensitivitas pada software penghitung. Sedangkan untuk analisis model pilihan dilakukan dengan cara menambahkan trigger, yaitu variabel tambahan di software dengan tujuan untuk memberikan variabel tambahan di perhitungan. Begitu, Diandra. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Baik. Kemudian ada
pertanyaan dari Najwa tadi mengenai rumus ini ya, rumus penghitungan konduktivitas darah dari teori Maxwell-Frick tadi ya. Saya izin pindahkan share screen-nya dulu. Kita sekalian cek jurnalnya aja. Sebentar. Baik. Jadi di jurnal ini ada tentang conductivity of blood-nya yang kembali lagi menggunakan teori Maxwell-Frick teori ini ya. Jadi rumus conductivity of blood of control volume ada tau CV R is given by atau dirumuskan dengan ini. Highlight dulu. Jadi tau CV dikali R per tau PL sama dengan 1 min H per 1 plus C kali R dikurang 1 kali H aksen. Jadi untuk H-nya ini yang udah dilihat sama kita semua tadi sebenarnya di bagian grafik-grafik tadi itu dapat dilihat ada Q min, ada H, ada yang tadi sampai frekuensi. Jadi itu menghitung dengan variabel itu. Kurang lebihnya itu sih sebenarnya. Untuk penjelasannya lagi sepertinya kan panjang karena rumusnya penggunaan dari rumus Maxwell-Frick teori ini cukup panjang dan cukup perlu divisualisasikan banget. Tapi mungkin untuk mempersingkat waktu, inti dari rumusnya ujungnya adalah seperti ini. Tuh, semoga menjawab ya, Ju. Iya, makasih ya. Oke, baik. Saya ingin melanjutkan tadi pertanyaan dari Jeremy tadi, yang metode lain tentang analisis sensitivitas ya. Oke, Jeremy, jadi untuk analisis sensitivitas itu ada cara lain. Yang tadi yang saya temukan ada 2, yaitu non parametrik atau didasarkan kekentalan, jadi menggunakan kekentalan darahnya. Kemudian yang kedua ada yang namanya skenario planning atau perencanaan skenario. Jadi tadi di PPT-nya kita menyebutkan kayak ada nilai rasio A0, B0, terus volumetric laju aliran atau Q min kan. Itu tuh kita menggunakan perencanaan kayak kalau misalnya A0-nya segini kira-kira nilainya berapa, atau sigma BL-nya segini nilainya berapa gitu. Jadi kayak ngawang-ngawang sih intinya. Gimana Jeremy, terjawab gak? Ya terjawab. Oke, kasih Jeremy pertanyaannya. Ya sama-sama. Terima kasih juga atas jawabannya. Baik, ada biasanya kita mendapat kesempatannya untuk membuka 5 pertanyaan saja. Tadi sudah ada 5 pertanyaan dari Jeremy, Akmal, Diandra, dan Najwa. Jadi terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, semoga menjawab. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Ya, tadi yang sudah melakukan presentasi bisa menuliskan ini ya, pertanyaan apa yang tadi ditanyakan, kemudian jawaban apa yang diberikan dari tim kelompoknya yang melakukan presentasi.
dituliskan di PowerPoint, di slide-nya ditambahkan di new slide. Setelah semuanya komplit lengkap, nanti bisa dikirimkan di Google Classroom untuk slide PowerPoint-nya.